Jadi selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Romuald C. Saya Sujung Purba dari kelompok B4 dengan NIM G002184. Pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan nomor 3 dari laporan anatomi, di mana ada kasus di mana Andre, seorang mahasiswa, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh. Nah, ia itu sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan, dia itu mengeluh mengeluh kepada kita nih sebagai seorang dokter. Nah, Andre itu bagaimana kita jelaskan tentang traktus digestivus inferior. Nah, pertama itu jelaskan perbedaan antara jejunum dan juga ileum. Yang kedua itu jelaskan antara struktur bangunan di kolon, dan tiga itu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, pertama itu kita akan jelaskan dulu tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Nah, pertama, kita lihat secara umumnya dulu. Nah, jejunum. Nah, jejunum ini kita lihat itu cenderung dia itu ya kalau secara radiologinya itu dia bakal lebih tipis, lebih apa? Lebih pendek lah istilahnya. Jadi kita juga terlihat di sini mesenteriumnya, ada juga loop atau dia itu kayak lengkungannya, ada juga serosanya, membrana serosanya, ada submukosanya, ada mukosanya, ada juga solitary lymphnya. Nah, sedangkan ileum ini kita lihat dia itu cenderung kalau misalnya secara radiologinya itu kan dia kan lebih banyak gitu kan yang ininya. Nah, sorry. Dia kan lebih banyak nih. Sedangkan kalau yang tadi si eh, apa jejunumnya itu dia cenderung lebih dikit karena dia itu langsung ya kecil lah istilahnya. Nah, dia ada juga mesenteriumnya, ada juga arteri arteri yang lurusnya itu, ada juga serosanya, ada juga submukosanya, mukosanya, lipatan lipatan sirkularnya. Nah, itu kan ada kita misalnya lihat perbedaan yang agak jelas di sini secara lapisan. Dari lapisannya ya. Mungkin pertama kita lihat dari lapisannya ini. Di jejunum itu cenderung dia itu kayak circular fold-nya itu lebih kayak lebih jelas gitu. Kenapa? Karena memang dia itu cenderung apa? Lebih ke arah penyerapan mungkin ya. Sedangkan kalau si ileum ini justru dia itu memang apa? Kayak pembuluh-pembuluhnya itu dia bakal lebih dikit. Dan di dalamnya tuh ya nggak terlalu banyak layer-layernya gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke perbedaan-perbedaan yang secara gamblangnya. Jadi untuk jejunum itu sendiri, kita bisa lihat bahwa dia itu ada di regio umbilicalis. Nah, regio umbilicalis itu kalau misal dia ada 9 regio itu, dia itu ada di tengah, di bagian tengahnya itu. Kalau di bagian bawahnya itu kan inguinalnya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya si ileum itu dia itu ada di kanan bawah dari cavum abdomen. Kanan bawah. Kanan bawah itu di bagian sini. Tapi kalau misalnya kita mirror di sini, di bagian sini. Nah, jadi dia itu ada di dekat pelvis. Sedangkan kalau misalnya warna, kita bisa lihat untuk si jejunum itu dia itu cenderung warnanya lebih merah gelap. Karena apa? Dia itu kalau misalnya di circular fold-nya itu dia kayak lebih gelap kan. Kalau misalnya di ileum itu dia justru lebih muda. Kalau misalnya diameternya itu ya nggak terlalu bisa terlihat. Tapi kalau misalnya kita ketahui, yang perlu kita ingat itu kalau misalnya jejunum itu diameternya itu 2 sampai 4 cm, sedangkan ileum itu 2 sampai 3 cm. Untuk dindingnya itu si jejunum itu, nah ini jejunum itu cenderung ototnya itu bakal lebih tebel, kayak circular fold-nya tuh lebih jelas. Tapi kalau misalnya ileum itu cenderung lebih tipis. Nah, karena itu vaskularisasi daripada si jejunum itu dia itu cenderung lebih banyak. Dia itu di bagian sininya, di bagian sini. Di bagian sini nanti itu justru apa? Dia itu vaskularisasinya lebih banyak karena dia itu ya namanya juga tadi penyerapan kan. Kalau misalnya si ileum itu dia itu cenderung vaskularisasinya itu justru lebih sedikit. Karena apa? Ya dia itu untuk penyaluran makanan only. Baru ada juga vasa rektanya. Vasa rekta ini
nggak bisa kita lihat. Tapi kalau misal fasa rektanya si jejunum itu dia tuh cenderung panjang dan ileum itu cenderung lebih pendek. Nah, baru ada juga arkade atau tingkatan arteri. Nah, ini tingkatan mesentri. Nah, di sini kita bisa lihat kan, ini namanya arkade. Arkade itu kayak gimana dibilangnya? Kayak arteri yang dia itu kayak ngebentuk kayak jaring-jaring gitu lah. Sedangkan kalau misalnya jejunum ini kan ya dia sirkular doang, circular fold satu kali baru arteri arteri yang lurusnya kan satu-satu gitu kan. Makanya dia itu cenderung ileum itu cenderung dia itu lebih banyak untuk arkadenya. Sedangkan untuk lemak mesenteriumnya itu kalau misalnya si jejunum itu lebih sedikit. Nah, itu lemak mesenterinya itu kita bisa lihat yang di bagian adipositnya ini, di bagian sini. Nih, dia kan cenderung lebih sedikit kan. Sedangkan kalau misal di ileum itu lebih banyak karena apa? Dia itu lebih banyak vaskularisasinya itu di bagian sini. Nih. Nah, sedangkan kalau misalnya di plika sirkularisnya itu cenderung si jejunumnya itu dia itu lebih besar nih kan. Nah, ini tuh diameternya kan lebih besar. Kalau misalnya si ileum itu dia itu eh, jejunum itu tadi juga tinggi dan juga dia itu cenderung lebih rapat. Nah, nih. Dia itu lebih rapat gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ileum itu dia itu ya cenderung plika sirkularisnya itu kayak lebih sedikit kayak ya ya dia itu juga jarang dan juga itu dia nggak ada di bagian distal. Untuk plaque pairingnya itu di jejunumnya itu ada beberapa, sedangkan kalau misal di ileumnya itu ada banyak. Nah, baru kita masuk ke bagian yang struktur bangunan di kolon. Nah, kolon itu sendiri adalah terusan dari si intestinum tenum. Nah, jadi eh, koloni itu sendiri tersusun atas beberapa. Ada yang ascending colon nih, ascending colon. Ada juga transverse colon. Ada juga descending colon. Nah, nah, gabungan dari beberapa otot polosnya itu namanya ada taenia. Nah, nih, Fritania, taenia libera, tania, ya itu tania yang bebasnya lah. Baru ada juga yang namakan dengan cecung. Ada juga omental tenia, ada juga peritoneum, ada haustra. Nah, haustra itu nanti kita juga bakal kenal haustra coli. Haustra coli itu eh, ya apa? Kayak fold-foldnya itu atau kayak lingkungan lengkungannya itu. Baru ada kolika kolika kanan, eh, flexura 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 kolika kanan di bagian hepatik. Baru juga kalau di bagian atasnya itu ada transverse colon, ada transverse mesocolon, ada greater omentum. Omentum yang tadi kita tahu itu kan dia itu yang melapisi dan mencegah si organnya itu untuk pergi keluar-keluar lah. Nah, ini ada haustra, ada semilunar fold. Baru di sini ada juga namanya descending colon. Descending colonnya itu yang nanti turun mau ke arah rektum atau anus. Ini juga ada tiny liberanya, ada juga kolon sigmoidnya. Kolon sigmoidnya itu cenderung yang jadi apa penyerapan-penyerapan terakhir juga untuk terbentuknya nanti feses. Rektum. Nah, rektum ya nanti pengeluarannya itu ada juga anusnya. Ada levator aninya, levator ani ya dia itu muskulus yang nanti untuk membuat feses kita itu lebih berjalan lebih lancar. Baru ada juga eh, hmm, di sini kita nggak terlalu banyak bisa ngeliat ya. Oh, ini ada transverse colon, ada juga transverse colon, transfer colon juga sih. Ujungnya transverse colon. Di sini kita nggak bisa banyak melihat ya, soalnya ini cut semua rata-rata. Ascending colon, transverse colon, descending colon. Nah, ini yang kalau misalnya secara gigi biar kita itu bisa ngeliat pankreas dan lain sebagainya. Ada juga head of pancreas, ada splenic artery, kidney, suprarenal. Hmm, oh, duodenum. Ini ada superior, descending, horizontal dan juga ascending. Ada juga root of mesentery.
atau akar mesenterianya. Hmm, nah, baru untuk sorry, untuk struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, tadi kan setelah tadi di bagian apa intestinum tenu itu nanti dia bakal terjadi penyerapan dan juga eh, penyerapan air lah istilahnya, penyerapan air dan nutrisi agar nutrisi yang dicapainya itu bisa maksimal kan. Nah, baru di kolonnya ini, kolon itu nanti yang akan menghubungkan. Nah, penghubungan antara si ileum, ileum dengan juga si kolon itu adalah si sesumnya itu, eh, atau ini ileocecal. Nah, ileocecal opening dan juga di bagian sesum. Nah, paling dekatnya itu adalah sesum. Dan juga veriform appendix itu nggak perlu. Nah, jadi nanti di bagian ileocecal openingnya itu nanti semua yang diserapnya itu nanti bakal ke sini, bagian sorry, di bagian ke di bagian kesininya itu. Nah, setelah dia itu masuk, nanti dia itu akan terjadi penyerapan air sehingga feses kita itu nanti akan dibuat sepadat mungkin. Tapi kadang ada permasalahan seperti sembelit dan juga diare dan juga konstipasi, di mana penyerapan airnya itu dia justru malah mengurang di bagian kolonnya ini, sehingga fesesnya itu nanti cenderung akan cair. Nah, baru setelah terjadinya penyerapan air, nanti kemudian dia ke sini, itu nanti dia bakal penyerapan apa zat-zat yang juga yang diperlukan oleh tubuh, tapi memang nggak bisa diserap oleh si intestinum tenuimnya ini, misalnya kayak lemak dan lain sebagainya itu juga diserap di sini. Nah, itu nanti bakal disebarkan juga ke seluruh tubuh. Baru ada rektum sigmoid, ada juga berakhirnya kemudian di rektum. Nah, di rektum ini nanti kemudian ya yang kita tahu dia itu tersusun atas otot skelet yang tadi saya bilang itu, dia itu bakal membantu untuk pengeluaran dari spesiesnya ini. Nah, fesesnya itu nanti bentuknya bakal umumnya akan berbentuk padat. Nah, ini yang juga ada transverse mesokolonnya ini, elevated and over pancreas. Ini yang kalau misalnya secara secara ininya, secara kalau misalnya masih di tubuh manusianya itu bentuknya kayak gini lah. Ada ileumnya, ada semikolonnya, ada veriform appendixnya ini. Baru yang berakhir di rektum. Nah, di rektum itu nanti ya udah sisanya udah di udah di inilah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat